Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teguh Sarlike mengawali karir dalam mengikuti kontes Bujang Gadis Lahat sampai akhirnya sekarang menjadi ketua Ikatan Bujang Gadis Lahat. Nah, jadi sebelum mengikuti kontes Bujang Gadis Lahat tersebut, apa sih yang memang dilakukan oleh Teguh Sarlike? Sebelum mengikuti ajang pemilihan Bujang Gadis Lahat pada tahun 2015, saya itu sudah aktif di kegiatan pariwisata dan kesenian serta kegiatan kepemudaan. Ya, pada tahun 2013 itu saya di kegiatan kesenian dan pariwisata, alhamdulillah gabung di tim kesenian Kabupaten Lahat. Kami keliling Sumatera Selatan, keliling Nusantara, dan sedikit menyinggahi negara tetangga demi misi memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Lahat. Itu diawali dari tahun 2013. Kalau di bidang kepemudaannya, saya tahun 2013 itu terpilih mewakili Kabupaten Lahat untuk Provinsi Sumatera Selatan ke ajang nasional Jambore Pemuda Indonesia. Jadi di Jambore itu, di situ saya baru mengenal apa arti kekeluargaan, apa itu organisasi. Dari situ kami membaur dari 34 provinsi ya kalau misalnya ya. Untuk mempromosikan budaya kita sendiri, khususnya budaya Kabupaten Lahat itu sudah sampai ke luar negeri ya. Itu kalau boleh tahu sampai ke negara apa saja yang sudah dikunjungi? Untuk Dinas Pariwisata itu mempromosikan budaya dan pariwisata itu sudah pernah ke Belanda, ke Paris, Singapura, Malaysia, Azerbaijan. Yang terakhir itu Azerbaijan, tetapi saya ikutnya cuma sampai ke Singapura dan Malaysia pada tahun 2013. Setelah berkeliling ke luar negeri untuk mempromosikan budaya Kabupaten Lahat, itu sudah banyak mungkin pembelajaran yang didapat. Apa saja sih yang bisa disebarkan kepada teman-teman sekalian? Ya, yang kami dapat dari promosi ke luar negeri itu begitu pentingnya budaya dan pariwisata ini untuk dipromosikan, karena melalui budaya dan pariwisata itu salah satu penunjang tenarnya sebuah kabupaten. Akhirnya setelah keliling ke luar negeri ikut Dinas Pariwisata mempromosikan budaya Kabupaten Lahat, dan pada tahun 2015 akhirnya memutuskan untuk ikut ajang Bujang Gadis Lahat. Ya, nah itu ketika mengikuti atau masuk ke 20 besar ya, untuk masuk ke 20 besar apa saja sih yang didapat ketika karantina atau ketika ajang tersebut? Karena saya sudah lama berkecimpung di kesenian, pariwisata dan kebudayaan, pada saat karantina Bujang Gadis Lahat tahun 2015 itu ya materi karantinanya ya tentang kebudayaan, pariwisata, tentang kepemudaan juga ada, tentang bahaya narkoba, itu banyak. Tapi meskipun berbagai banyaknya materi yang diberikan, itu tetap yang diunggulkan adalah kebudayaan. Ya, kebudayaan dan pariwisata, karena itu memang tugas dari BGL untuk mempromosikan itu. Ini berarti untuk seandainya adik-adik atau orang-orang yang ingin mengikuti Bujang Gadis Lahat ke depan, berarti memang sudah banyak gagasan yang didapatkan tentang budaya dan pariwisata. Ya, benar-benar harus menguasai lah. Oke, dan akhirnya selesai acara tersebut itu dalam masa jabatan 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. 1 tahun. Nah, untuk pariwisata sendiri itu menyiapkan apa saja sih untuk orang-orang yang sudah terpilih menjadi Bujang Gadis Lahat? Dari Dinas Pariwisata itu banyak kegiatan kalau kita sudah jadi Bujang Gadis Lahat habis malam final kan. Banyak kegiatan yang diberikan dan diajak oleh Dinas Pariwisata. Ya, salah satunya tadi kalau ada kegiatan di luar kota itu BGL harus ikut itu kan, diajak untuk hadir. BGL yang bisa nari, ada kegiatan tari, BGL-nya diajak. Sesuai Thailand yang ada di BGL, pariwisata selalu mendukung dan mengajak setiap kegiatan. Tapi pada saat kami menjabat kemarin, tidak banyak sih, tapi kami fokus kepada selain promosi budaya dan pariwisata,
kami juga ke bakti amal. Karena pada saat tahun 2015 itu kami menjabat, kami pernah mengumpulkan donasi untuk korban kebakaran di Desa Jati. Ya, jadi kami seluruh BGL yang selama ini ya mention orang BGL takut panas, Iya benar. takut hitam, kami seluruhnya terjun ke pasar, ke jalan dan ke dinas-dinas untuk minta donasi itu. Alhamdulillah terkumpul lumayan banyak dan kami serahkan ke Desa Jati. Nah, Itu berarti untuk mindset orang yang tadinya berpikir kalau sana Bujang Gadis Lahat itu selalu di dalam ruangan atau tidak bisa panas atau yang seperti itu, berarti itu semua tidak benar ya. Tidak benar, tidak. Bahwasannya BGL ini melakukan sesuai porsi mereka gitu. Ya, benar. Oke. Akhirnya membentuk suatu ikatan atau ikatan Bujang Gadis Lahat. Itu terbentuknya udah berapa tahun? Kalau ikatan itu sudah lama, dari tahun 92, karena kita BGL itu berawal dari tahun 92. Jadi setiap adanya alumni atau purna dari BGL itu masuk dalam wadah ikatan Bujang Gadis Lahat. Tapi untuk kepengurusan yang memang dipilih secara voting, kemarin itu kita dipilih secara voting sama alumni BGL, itu mulai dari tahun kemarin 2019 kita. Sebelumnya memang ada kepemimpinan si Reno, tapi sudah habis. Terus di voting seluruh alumni yang masuk dalam grup dan grup masing-masing itu alhamdulillah kemarin ada 4 kandidat dan alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua Ikatan Bujang Gadis Lahat berkat bantuan seluruh teman dan alumni juga. Untuk menjadi ketua Ikatan Bujang Gadis Lahat sendiri melalui voting dan akhirnya terpilih nama Teguh Sarlike untuk memimpin Ikatan Bujang Gadis Lahat sendiri. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Bujang Gadis Lahat sendiri itu memang sama halnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata atau berbeda gitu. Kalau untuk program kita itu kalau tujuan itu sama, Tujuannya sama. promosi, tapi langkah-langkahnya juga berbeda. Kalau khusus promosi pariwisata dan kebudayaan itu memang sudah jadi kewajiban dari setiap Bujang Gadis Lahat yang sudah bertugas maupun sudah alumni. Itu sudah kewajiban untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lahat supaya dikenal oleh seluruh elemen masyarakat. Tapi dalam tahun kemarin selama saya menjabat ini saya berfokus kepada bakti sosial. Ya, bakti sosial karena saya mengajarkan kepada adik-adik dan alumni-alumni yang lain juga memberikan masukan lebih fokus ke bakti sosial ya. Karena kalau promosi itu sudah kewajiban. Ya, tapi kita kalau bakti sosial itu nilai tambahnya. Contohnya kemarin seperti ada banjir bandang kita tahun kemarin kan, sama ada kebakaran di Pula kalau nggak salah. Jadi kami pengurus, alumni dan Bujang Gadis Lahat yang lagi bertugas ini mengumpulkan donasi. Tetap caranya kita turun ke jalan kemarin. Kita turun ke jalan, ke dinas-dinas dan minta donasi secara online. Alhamdulillah didukung. Alumni-alumni BGL juga banyak yang nyumbang dan terkumpul uang dan kita serahkan ke korban bencana alam dan korban kebakaran yang ada di Pula. Oke, berbicara masalah mengumpulkan donasi, itu kan kita sudah terbentuk suatu ikatan, yaitu Ikatan Bujang Gadis Lahat. Nah, itu apakah ada sponsor tetap yang mengharuskan mereka selalu membantu Bujang Gadis Lahat, atau kita mengumpulkan uang dengan cara mencari donasi tersebut? Kalau sponsor tetap itu mungkin tidak ada ya. Tidak ada sponsor tetap dari kita, tapi kalau donasi dari alumni itu selalu ada. Jadi setiap ada kegiatan, alumni selalu mendukung walaupun nilainya kecil, dia sebagai bentuk dukungannya kepada ikatan dia selalu memberikan support dalam bentuk materi. Alumni Bujang Gadis Lahat sendiri selalu mengapresiasi ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara mungkin menyumbang dana dan materi untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ikatan Bujang Gadis Lahat sendiri itu kan sekarang sudah menjadi ketua. Apa sih gebrakan yang pengen dilakukan ke depannya dengan orang-orang yang ada di dalam ikatan sendiri? Sebenarnya bukan
pada saat saya jadi ketua saja sih, karena ketua ikatan itu hanya memimpin, hanya memimpin, hanya mengomandoi adik-adik, karena saya selalu menekan untuk musyawarah, karena sebagai ketua dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan selalu bermusyawarah dengan teman-teman dan Bujang Gadis Lahat yang ada atau yang lagi bertugas. Gebrakan yang ingin kami lakukan sih tidak begitu banyak. Kami hanya ingin dilihat oleh masyarakat bahwa kami ada, bahwa kami berguna. Terus mindset masyarakat tidak hanya memandang Bujang Gadis Lahat itu sebagai duta wisata, tugasnya cuma nyambut, ada kegiatan, tugasnya cuma jadi pagar bagus. Kami ingin menghilangkan mindset itu karena kami sama dengan organisasi lain, kami juga bisa bergerak di jalan, kami bisa juga bergerak mencari donasi. Jadi kami ingin Bujang Gadis Lahat itu lebih berguna dan dilihat oleh masyarakat. Berbicara tentang mindset orang luar terhadap Bujang Gadis Lahat sendiri. Kadang orang memandang Bujang Gadis Lahat itu dengan sebelah mata ya, karena banyak bukan, maksudnya dengan sebelah mata karena banyak juga yang insecure mungkin dengan orang-orang yang ada di Bujang Gadis Lahat ini. Kadang kan orang itu memandang, oh itu Bujang Gadis Lahat, mereka cuma bergaul dengan mereka saja. Nah, apakah pandangan orang terhadap Bujang Gadis Lahat itu memang seperti itu, atau Bujang Gadis Lahat ini juga bisa bersosial dengan orang-orang banyak gitu? Bujang Gadis Lahat itu bisa bersosial dengan orang banyak karena tidak semua Bujang Gadis Lahat itu sepertinya orang yang gaul. Karena ada yang Bujang Gadis Lahat terdiri dari kadang perwakilan dia memang sudah ada sering jalan-jalan itu. Jadi banyak elemen yang masuk di situ sebenarnya. Banyak elemen, jadi Bujang Gadis Lahat itu yang masuk itu karakternya berbeda-beda. Tidak benar kalau orang bilang BGL itu hanya ngumpul dengan seluruh BGL, tidak membaur dengan yang lain, tidak benar. Karena BGL itu cuma wadah organisasi. Jadi ya kalau dia BGL jadi dikenal orang sebagai BGL dan memang membaur, tadi padahal tidak, karena kami seluruhnya bisa kemana saja lah. Sudah sangat banyak pengetahuan kita tentang budaya dan pariwisata dari Ketua Ikatan Bujang Gadis Lahat untuk 2020. Sekarang kita sedang berperang dengan virus, yaitu virus COVID-19. Untuk tahun 2020, apakah pemilihan Bujang Gadis Lahat ini akan tetap dilaksanakan atau seperti apakah? Untuk pemilihan Bujang Gadis Lahat pada tahun 2020 ini akan tetap kita laksanakan, tetapi melihat situasi dan kondisi yang ada. Jika wabah virus COVID-19 ini cepat berakhir, maka pemilihan Bujang Gadis 2020 akan kita laksanakan. Tapi pemilihan Bujang Gadis Lahat itu dananya akan kita cari melalui sponsor dan dukungan dari alumni Bujang Gadis Lahat serta donasi-donasi yang lain. Kenapa? Karena dana untuk pemilihan Bujang Gadis Lahat untuk 2020 ini telah dialihkan dan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Itu bukan hanya di Kabupaten Lahat, kegiatan dialihkan semua. Seluruh Indonesia semua kegiatan dialihkan dananya ke penanganan COVID-19. Oke, berarti untuk pemilihan Bujang Gadis Lahat sendiri tidak sudah pasti tidak akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah ya. Karena memang dana atau anggaran yang ada untuk Bujang Gadis Lahat sendiri sudah dialihkan ke penanganan. Nah, jadi akan dilaksanakan ketika wabah COVID-19 ini berakhir. Berarti itu akan dilaksanakan oleh Ikatan Bujang Gadis Lahat ya. Jadi pemilihan Bujang Gadis Lahat tahun 2020 ini akan dilaksanakan oleh Ikatan Bujang Gadis Lahat. Ini saya dapat karena saya sudah koordinasi dengan pendahulu, pendiri BGL, senior-senior dan pengurus-pengurus Ikatan Bujang Gadis Lahat. Kami sudah rembukan dan kami tetap ingin melaksanakan pemilihan Bujang Gadis Lahat tahun 2020. Tetapi kita lihat situasi dan kondisi akan dan kapan wabah ini berakhir. Semakin cepat wabah berakhir, semakin cepat Bujang Gadis Lahat 2020 akan kita laksanakan.
Berarti kita harus support sistem untuk Ikatan Bujang Gadis Lahat yang antusias sekali ingin melaksanakan kembali pemilihan Bujang Gadis Lahat 2020. Trik apa sih yang harus dipersiapkan untuk calon Bujang Gadis Lahat sendiri kalau ingin mengikuti pemilihan Bujang Gadis Lahat untuk tahun 2020 enggak? Ya, untuk adik-adik yang ingin nantinya ikut dalam pemilihan atau seleksi Bujang Gadis Lahat 2020, kalian harus mempersiapkan satu, pengetahuan tentang pariwisata dan kebudayaan. Kedua, memenuhi kriteria yang kita ajukan. Salah satunya selalu mengutamakan kegiatan Ikatan Bujang Gadis Lahat. Kedua, selalu siap jika melaksanakan program-program yang ada di Ikatan Bujang Gadis Lahat. Jadi, selain pengetahuan, kita harus mencari komitmen pada adik-adik yang memang selalu siap melaksanakan apa tugas dari Bujang Gadis Lahat. Jadi selama 1 tahun nanti menjabat yang 2020 ini kalau dilaksanakan, kita harus membuat MOU kepada Bujang Gadis Lahat terpilih, baik itu dari Bujang Gadis sampai ke atribut, itu kita harus menandatangani MOU. Tidak banyak MOU isinya, cuma selama 1 tahun menjabat, mereka wajib mempromosikan pariwisata Kabupaten Lahat di seluruh media sosial yang mereka miliki. Jika nantinya akan dilaksanakan kembali pemilihan Bujang Gadis Lahat tahun 2020, itulah tadi kriteria-kriteria yang harus disiapkan untuk calon-calon Bujang dan Gadis Lahat. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Teguh Sarlike, Sama-sama. udah mau mampir ke BBM Bacot bareng Mamas. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Midang ke Bendungan dengan kekasih, sampai ke Bendungan makan tahu katung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.